Tembus 5.000 kasus, Provinsi Aceh menjadi salah satu penyumbang kasus campak terbesar di tanah air. Hal ini diketahui terjadi karena cakupan vaksinasi campak di provinsi tersebut masih sangat rendah. Bahkan di beberapa wilayah, cakupan vaksinasi masih 0% atau tidak seorang anak pun pernah menerima vaksin campak. Pada awal tahun 2026, posisi Indonesia melonjak ke peringkat kedua dalam kasus campak terbanyak di dunia. Per 23 Februari atau belum genap 2 bulan berjalan, kasus campak telah mencapai belasan ribu, dengan 6 orang diantaranya meninggal dunia. Angka kematian akibat campak di dunia bahkan dicatat mencapai 136.000 kasus setiap tahunnya. Korbannya didominasi anak-anak dan balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Begitu pula di Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menyebut 93% dari total kasus campak merupakan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi. Meski Pemda Aceh telah mengucurkan anggaran hingga 500 miliar rupiah untuk program jaminan kesehatan nasional, dan meski campak telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa, infeksi virus campak belum bisa ditekan secara signifikan. Cakupan vaksinasi pun masih jauh meleset dari target. Ini saya kira tidak ditemukan di daerah-daerah lain yang begitu besar perhatiannya terhadap masalah kesehatan yang ada di Provinsi Aceh. Namun di sisi lain kita juga menemukan adanya kasus campak yang begitu tinggi di Aceh yang diperkirakan ada sekitar 5.000 kasus dengan 1.400 terkonfirmasi. Yang ini salah satu sebabnya karena cakupan imunisasi yang ada di Aceh itu sangat rendah, bahkan 0%. Oleh karena itu kita berharap kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan kerjasama dengan Pemda bagaimana supaya imunisasi ini bisa ditingkatkan agar supaya anak-anak kita sehat, tidak terdampak dengan penyakit campak yang membahayakan bagi kesehatan mereka. Karena dukungan anggaran tak serta-merta meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah semestinya segera memutar otak agar anak-anak tak terus jadi korban. Bahaya penyakit yang diakibatkan infeksi virus morbillivirus ini tak boleh dianggap remeh. Pasalnya, campak bisa mengakibatkan komplikasi serius, seperti diare berat, radang paru-paru, radang otak, kerusakan mata permanen, bahkan kematian. Melawan KLB campak tak membutuhkan kerja-kerja parsial, namun membutuhkan gotong royong dan pendekatan luar biasa. Sosialisasi serta edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar para orang tua tak enggan membawa anaknya untuk diimunisasi. Pada tahun 2018 silam, Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa juga telah membolehkan vaksinasi campak sebagai ikhtiar menjaga kesehatan. Karenanya pemerintah perlu meningkatkan kerja kerasnya dalam mengedukasi masyarakat. Vaksin bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan kebutuhan anak yang harus dicukupi. Hoaks soal vaksin juga harus segera diberantas agar persoalan campak bisa segera tuntas. Selama 5 tahun ke belakang, dari 2021 sampai 2025, itu lebih dari 281.000 anak-anak yang ada di Provinsi Aceh belum menerima 1 dosis pun terkait dengan imunisasi dan vaksinasi ini. Nah, ini kita harapkan bahwa jangan sampai nanti kita mengapresiasi yang pertama pemerintah Aceh sudah berupaya dalam rangka kebijakan fiskalnya menganggarkan sekian triliun rupiah selama 5 tahun terakhir untuk dapat memberikan pembayaran kepada BPJS Kesehatan dalam rangka untuk mendapat pendidikan universal health coverage. Tetapi kita juga ingin bagaimana nanti melihat dan memonitoring serta mengevaluasi hulunya. Jangan sampai hilirnya saja dalam rangka pengobatan dan lain-lain. Kita harus perhatikan juga hulunya bagaimana nanti imunisasi dan vaksinasi bagi anak-anak ini semakin baik agar nantinya risiko terkait dengan kematian bayi dan anak-anak itu semakin rendah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.